Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nasaddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ahli nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Halaman 15 baris keempat dari bawah. Bi kitabillahi ta'ala wal iktida'u dan mengikut bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aqlul halali dan makan yang halal, wastinabul ma'asi dan menjauhi maksiat-maksiat atau beberapa maksiat, wa taubatu dan taubat, wa'da'ul huquqi dan menjalankan atau menyampaikan hak-hak, waqaful adha dan mencegah menyakiti orang lain atau makhluk, wa huwa ala nau'aini yang mencegah atau menyakiti makhluk tadi ada dua perkara atau dua macam. Ahaduhuma salah satunya adalah kafu adal jawarih, yaitu mencegah menyakiti anggota tubuhnya makhluk, al-zahirati yang zahir atau yang nampak. Sanihima dan yang kedua kalinya yaitu kaful qalbi amma yahturu fihi min su'idzanni bin nas, mencegah daripada hati bergeritik yaitu suuzon kepada manusia. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, termasuk dasar kata sidina. Kalau kita ulang dari atasnya sedikit, wa qala aidon usuluna sab'ah. Berkata lagi ujar Imam Sahal rahimahullah ta'ala bahwasanya dasar kami itu 7. Kalau di kitab Uluni ada tulisan dasar ma'rifat kita, itu 7 dasarnya. Pertama, atamassuku bi kitabillahi ta'ala, berpegang kuat-kuat, berpegang teguh bi kitabillahi ta'ala dengan kitab suci Al-Quran, kitab-kitab Allah. Ada kawakada kita, karena dasar pertama seluruh ilmu itu sumbernya daripada Al-Quran. Maka mau kada mau kita nih harus belajar Al-Quran. Belajar membaca wajib tuh orang Islam. Memahami, kalau bacaannya sudah bujur, benar membacanya lalu memahaminya. Amunnya kada kawa pang membaca, kada kawa juga memahami. Umpat duduk di buhan orang yang ketujuh membaca dan orang yang memahami Al-Quran. Nah, itu namanya orang berpegang kuat-kuat dengan kitabullah, berpedomannya. Salah satu juga nanti yang ditanyakan ketika kita sudah di alam kubur, wama kitabuka, dan apa kitab engkau, pedoman hidup engkau, dasar daripada agama engkau, yaitu kitab suci Al-Quran.
Makanya kitab suci Al-Quran ini luar biasa. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Hurufnya 1.025.000 lebih 30. Titiknya 1.027.000. Itu titik Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu diciptakan mulai awal sampai saat ini, kadada atau tidak ada satupun orang yang bisa memalsukan atau meniru-niru seperti Al-Quran. Dulu ada namanya Musailamah Al-Kadzab yang coba-coba menulis hendak menyaingi Al-Quran. Tapi ternyata jauh panggang dari api. Cuman kayak orang bikin pantun aja. Tapi isinya kada bermakna. Nah, akhirnya tidak bisa menyamai Al-Quran. Jauh. Maka Al-Quran ini bila kita sering membacanya, Al-Quran tuh kena syafi'an li ashabih, akan memberi syafaat bagi orang yang ketujuh membaca Al-Quran. Kapan? Kaina di alam kubur. Ada bisa membaca Yasin, Yasin kata kawajua, Qulhu dibanyaki, Qul huwallahu ahad. Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad sekali, seakan-akan dia membaca Al-Quran seperempat. 2 kali separuh Quran. Amun 4 kali seakan-akan sebiji Quran dibacanya. Jadi Qul huwallahu ahad ini, apalagi ada keterangan dalam kitab Dzurratun Nasihin, bila orang tuh garing membaca Qul huwallahu ahad sampai sidin meninggal, maka dijaga daripada azab kuburnya. Nah itu Qul huwallahu ahad jadi bacaan. Bahkan seandainya di kampung tuh orang tuh rajin sembahyang berjamaah, rajin bangun sembahyang sholat malam, rajin sudah macam-macam ibadah. Tapi ada satu orang yang sama-sama rajin, cuman nya ada ditambahi senang membaca Qul huwallahu ahad. Maka di antara orang sekampungan yang sama-sama rajin tadi, karena sidin senang membaca Qul huwallahu ahad, nah itu yang paling utama di sisi Allah. Karena tambahan Qul huwallahu ahad. Bahkan pernah Rasulullah itu mendapati sahabat lapor kepada Rasulullah. Ujar sahabat, ya Rasul, ini si anu nina, sahabat satu nina, bila sembahyang tuh setelah membaca Fatihah, inya membaca surat dalam Al-Quran, tapi sebelum inya rukuk, inya membaca kulhu dulu. Setiap sholat tuh. Jadi banyak babis Fatihah waladhdallin amin, buat alam nasroh dibaca, bil alam nasroh nih kada langsung rukuk sebelum membaca Qul huwallahu ahad. Itu jadi, lalu dilaporkan kepada Rasulullah. Ini kan kada pernah diajarkan Nabi membaca surat 2 kali, selalu ada kulhunya. Tapi apa reaksi Rasulullah ketika ada sahabat ini lapor? Ditanya oleh Rasulullah, kenapa pian selalu membaca Qul huwallahu ahad? Ujar sahabat, ulun ni cinta lawan Qul huwallahu ahad nih. Pokoknya ulun senang, makanya ulun malam ulun baca, hendak ulun baca, bahkan sembahyang pun ulun walaupun sudah membaca surat lain, ulun tetap membaca Qul huwallahu ahad. Itu ujar sahabat. Apa jar Nabi? Engkau akan dikumpulkan dengan surat yang kau cintai nanti di akhirat. Wah, itu jawaban Nabi. Nah, jadi minimal kita menkada kayak orang bisa baca fasih Al-Quran ini, tangan lawas ini kan minimal Qul huwallahu ahad dibanyaki. Nah, mudah-mudah aja. Nah, itu ada di dalam sebuah hadis dalam kitab Dzurratun Nasihin diterangkan, dan Nuzhatul Majalis ada juga diterangkan di sini. Nah, jadi Quran pertama adalah Quran ini menjadi dasar utama pokok. Ujar Sahal Abdullah bin Sahal adalah pertama dasar kita makrifat kepada Allah adalah pertama berpegang kuat dengan kitab suci Al-Quran. Nah,
Makanya orang yang mengajarkan Al-Quran, nang TPA, TPQ, nang baca Iqra dan sebagainya itu setiap hari yang membaca mengajarkan itu itu malaikat memintakan ampun, binatang yang di laut memintakan ampun, binatang yang di sungai memintakan ampun, nang di darat, nang di dalam tanah memintakan ampun, burung-burung yang di awang-awang di pohon-pohon itu semuanya mintakan ampun, beristighfar. Malaikat-malaikat beristighfar gesan orang yang mau mengajar Al-Quran. Jadi walaupun di dunia kayaknya dianggap sepele, gajinya kada seberapa. Dahulu tuh berapa? 9 orang. 11 lawan ulun, lawan bini ulun tuh. 4 mengajar TPA tuh. Bila ulun pas tak kena kada ada jadwal sore hari, 4 mengajar. Senang tuh karena kan masih polos-polos. Kan masih bersih-bersih kada bisa. Maka kadang-kadang orang tuh setiap Jumat tuh ada nama antari wadai. Jadi Pak Ustadz berapa hendak membungkus wadai? Banyak Bu, tengah 200-an di sini. Oh iyalah, ayah kan Bapak ulun bungkusakan wadai. Alhamdulillah orang kabul. Kenapa aja biarkan nih? Ayo ini kita doakan. Nih Bapak nih memberi kita wadai, mudahan kabul hajat sidin. Amin. Jangan. Ngarang kekanakan masih polos nih apa? Amin. Suka badan diberi snack apakah itu isinya kan. Jadi padahal yang mengajarkan Al-Quran itu yang dasar mulai pertama tuh itu yang betul-betul berjasa tuh. Sebelum inya mondok belajar kitab kuning macam-macam, inya dasarnya mengenal huruf dari TPA guru Iqra tuh Cuman kadang-kadang membayar tuh, wadah kami kan 20.000 aja sebulan. Itu bilanya keluarga anaknya 3, bayar 2 aja, yang 1 gratis gitu kan. Itu aja nampina lambat, kadang-kadang sampai 5 bulan kada bayar. Padahal itu mewarnai pondasi pertama supaya bisa membaca Al-Qur'an. 0 tuh, Bang. Mulai 0 tuh kada tahu aba, kada tahu lagi. Kan masih PAUD tuh nah itu dingajiakan sudah karena kakaknya mengaji berdua, umpah juga mengaji. Asli masih polos sampai bisa mengaji. Nah, bahkan diajarkan tauhid, ada kami tuh akidatul awam tuh abda'u bismillah tuh dinazomkan, dihafalkan, kena hadis-hadis pendek, doa-doa harian. Itu juga kadang melulu ngaji tuh. Itu kadang-kadang kasihan guru-gurunya. Kan berapa gajinya? 250 sebulan. 300 keping banyak sudah. Padahal ulun ingat bener, ulun mengajar dulu nang buan anak guru si Ustadz Abror itu kan mengaji Quran pada kita dulu. Ulun masih jadi kaum di sana tuh. Arwah guru Musin tuh mun ulun bulik ke barak tuh. Habis mengajar tuh di Kiosidin. Ustadz sini Ustadz, dari lawang dapur di kuburan tuh yang mengawal. Ustadz sini Ustadz. Mbah ulun berparak. Nah, dikajalakan sidin amplok Bang sandakan sidin setiap bulan sidin kadang nang SPP nang itu sudahnya ini nang khusus guru-gurunya aja sini pajalakan 100 150 mentakan 200 dan mengujian. Tapi beda juga anak kita nih nang kita memperhatikan memberi guru-gurunya tuh anak nih kayaknya model dibuka capak benar lawan membaca Al-Quran ini. Nah, itu mun orang mengerti itu anak ini kada masa nunggak 3 bulan 4 kasihannya mengajar. Jadi kadang-kadang kepala sekolah TPA tuh kan nih guru kayaknya bulan ini min kita untuk membayar ustadznya kurang, ayo aja kurang berapa bujuran nih kadang-kadang kurang berapa, ada pang kurang 400-an ayo aja kena mencukupiakan saben gajian kayak itu jakanya bayar semua tuh lebih Bang, jakanya bayar semua ini yang nyata kesan Al-Quran. Masya Allah pian itu disuruh melajari seorang kada kawa, seorang aur mencari nafkah ini kadang-kadang bukannya kada aur, dasar kada bisa baca abahnya. Nah Quran padahal akan menjadi pertanyaan, wama kita buka apa kitabmu, amun Quran aja kada pernah mencapai, membaca kada bisa, menyekolahkan anaknya aja kada, bingung kita menjawabnya. Apa ini kitabku ini apa?
Jadi ya Rasulullah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Memang di mana-mana guru TPQ itu harus pandang sebelah mata. Apa zaman nantu ikam gawian? Kadaya mengajar Iqra. Hendak diberi makan Iqra anak yang. Masya Allah, keterlaluan yang ini. Padahal mun kadang-kadang mogok, umpamanya mogok di pondok pesantren tuh mogok, ada mengajarkan TPQ, TPA ada semuaan mogok, dasar kadang bisa baca Al-Qur'an. Padahal Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fainahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang mengajarkan dan membaca Al-Qur'an. Kada kegampangan pian. Al-Qur'an ini. Orang tuh mengandung dirinya mengandung Al-Qur'an, kita fitnah, kita gibah, kita apa-apa, kita zolimi, tunggu kehancurannya. Itu janji Rasulullah sudah. Bila orang tuh mengandung Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, kita zolimi, kita apa-apaikah, hati-hati kena. Walaupun sidin kada membalas, sidin kada merasa sakit hati dan sebagainya, tapi dizolimi, yang berlaku adalah tangan-tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Nah hati-hati kita dengan orang yang mengandung Al-Qur'an. Nah untung mun kita bisi anak, nah hafal Al-Qur'an luar biasa. Nah, jadi pada kami itu nang mengajar tuh dulu santri kami juga di situ. Limbah itu menghafal Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an 30 juz. Nah, akhirnya kembali lagi kepada kami mengajar pada kami. Nah, dua yang menghafal Al-Qur'an 30 juz yang mengajar pada kami itu. Nah, senang melihat tuh. Ibak bang musola sampai ke teras. Amun yang bangunan TPA yang sebelah sana sampai lantai 2 dipisah, laki-laki bini-bini dipisah. Tapi bang, ulun nih bilanya subuh sesapu dulu bekas karpet nih di buahnya habis buka di pasir, naik ke atas. Ya Allah. Jadi ulun subuh orang belum datang nih berdahulu. Mun kada bila sujud pasti di sini pasirnya. Jadi ulun nih ya bakalah. Saben hari pokoknya, saben hari. Oh, sapu dulu pakai sapu lidi tuh. Terus amun disedot pas kelalawasan. Sapu itu hanya di pinggir sana hanya bersih, pasang pesahapan sudah mayat. Sambil menunggu subuh, hari-hari kayak itu. Kenapa? Mun kada kayak itu, kita menyangiti kanakan lah kada mengaji lagi. Oh, jangan buka-buka di sini. Ayo, jangan. Esok udah kada mau mengaji lagi. Lainan bahari, papikat tatap aja mengaji. Ditakoni lawan abahnya. Kenapa menangis? Ujar kakak, tuh tadi bahain pukul oleh gurunya. Kenapa gerang? Buka-buka apa? Sini aku tambahi. Nah, itu abahnya. Mulai ini dia dilaporkan ke polisi. Ya Allah. Tapi ada berkahnya, akhirnya diumrohkan orang, nang orang guru TPI Madin tuh. Zaman wahai ini viral akhirnya. Dulu, jadi ulun ingat kawan ini melanggar konun pesantren. Konun itu tata tertib. Akhirnya ketahuan. Gara-gara apa? Membawa makanan, membawa nasi ke koperasi pesantren. Di piring sudah hendak menukar bakwan, gesan lauk makan nih, bakwan aja bahari itu. Nah, sekalinya yang menjaga koperasi ini kan ada, akhirnya nyala, akhirnya aja bayar, ambil aja nya, masih 2 biji ini nih, 2 biji bakwan diambilnya, makan. Pas rahatan makan datang, nang nunggu koperasi, apa ikam? Mencuntan kah? Jadinya ada tadi hendak bayar, ada pian, ini ada sah ini hukumnya, belum bayar sudah dimakan. Laporkan, dihukum pian, direndam di pembuangan banyu limbah tuh, direndam di situ. Mulai pagi tengah hari disuruh naik ke atas, abah-abah gatalan. Akhirnya apa? Diantar ke rumah. Ini pesantren diantar buli ke rumah. Sampai ke rumah ditakoni abahnya, kenapa liburan kah? Bulik? Ada bahaya. Ya kenapa mun kada libur bulik? Bahaya gatalan jar. Kenapa gatal? Dibuka. Abang-abang ini kenapa? Bahaya dihukum jar. Dihukum kenapa? Ya tadi kisahnya tadi bang, nang mencuntanan. Padahal kada hendak mencuntan, hendak bayar, cuman kada ada berdahulu ambil mandi makan dahulu. Sudah lapar. Jadinya dihukum berapa jam dihukum?
Mulai pagi baik sampai tengah hari dihukum. Jakanya aban mau hukum 3 hari kamu kurang dam di sini. Dia orang bahari tapi jadi anaknya. Wah ini badik ibit sedikit abang lapor polisi. Kayak apa hendak pintar anaknya. Padahal Al-Quran ini pertama. Pertama artinya nang dasar orang hendak alim apa-apa harus membaca Al-Quran dulu. Bahkan sekarang seleksinya minimal kalau pondok-pondok besar itu harus hafal minimal 10 juz. Nah kayak itu kadang ada masuk nih itu kan. Nah pentingnya dasar Al-Quran. Untung pian mun bisi anak cucu hafal Al-Quran pian umpet kena syafaat daripada orang yang hafal Al-Quran. Bahkan termasuk kelas 1 jasad yang kada dimakan tanah, kada dimakan ulat dalam kuburnya adalah orang yang mengandung Al-Quran. Nah itu pentingnya. Makanya dasar pertama jarsidin Quran. Orang yang menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, inyak ada sempat umpamanya nang minta-minta lawan Tuhan apa hajatnya ini itu sudah dicukupi Allah melalui pintu-pintu lain dicukupkan Allah. Kedosa nang sibuk-sibuk malam nang berhimat beribadah inya sudah belajar Al-Quran menghafal Al-Quran terus mengajarkan Al-Quran maka hajatnya itulah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kadang-kadang waktu mengajar kena ada beberapa tahun kejutan dari Allah, hadiah dari Allah. Apakah diumrohkan orang kah, dapat apakah ada tuh. Itu baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Di alam kubur ini sudah dapat syafaat Al-Quran. Ya ulun kadang-kadang prihatin. TPQ bilang kada tapi dihati-hakan. Kan? Padahal guru-guru besar bahari. Kayak siapa? Hadrutus Syekh Hasyim Asy'ari itu sudah di akhir-akhir Tuha masa tua sidin masih duduk melajari. Padahal murid sidin buan orang alim-alim, buruan habaib sidin baca kitab Sahih Bukhari sidin baca tuh datang tuh dari seluruh provinsi di Indonesia datangan, tapi sidin masih menyisakan waktu untuk mengajar Al-Quran. Nah, saking luar biasanya Al-Quran karena wahyu. Karena setiap huruf Al-Quran itu ada malaikatnya, ada hadam malaikatnya. Setiap satu huruf dalam Al-Quran. Makanya ulun pernah dulu ini kan ada kawan ulun ini datang, kawan ulun dulu si Deni di pesantren, kawan ulun datang tahajud ulun ini menelpon sudah di Kalimantan. Dulu jadi tukang masak di pesantren itu dulu kan masak pesantren itu berempat khusus masak aja, khusus di dapur lalakian semua. Nah, itu waktu kita haul sidin haul nang pendiri pesantren ini wafat kan. Jadi jar guru bahari kena menbulik masing-masing bawa tuh niur. Ambil sebiji aja nang karing kena dibawa kemana ikam nang rumah ikam di mana kampungnya mana tanam di situ. Nah rupanya nang datang kawan ulun datang nih berkisah. Taulah itu wasiat guru disuruh bawa niur tuh bila jadi tanam di tempat kita di mana insya Allah inya berdakwah di situ tuh insya Allah berhasil aja sih dengan. Nah itu niur kada sembarangan jadi niur itu pas aku hanya berkisah satu lawan pian aja karena pian sudah bulik sudah kada mondok lagi ulun masih di situ jadi malam-malam sunyi sudah dibawa perjalanan lawan guru kita perjalanan setumat nah malam-malam tuh lalu apa kira-kira jarak 100 meter dari pesantren tuh ada kalau orang Jawa tuh menyebut tuh gumuk tuh bukit lain gunung kan ganal ini bukit aja nah di situ tuh banyak niur batang niur banyak di situ tumbuh jadi tengah malam tuh kita nih harus ada ditanam di tengah pesantren tuh niur kina diriadohi oleh santri semua diriadohi dibacakan surah dibacakan Al-Quran ditanam di situ kina. Jadi jar kawan tadi bibitnya dari mana guru lihat itunya di bukit di gunung tuh kan ada banyak niur tuh itu ada satu yang bagus niur tuh bila niurnya yang hijau terus belakang nih banyak ini yang atas tangkainya yang bawahnya nih nah ada lebihannya sedikit kayak ini. Ada lebihan sedikit ini. Itu khasiatnya luar biasa. Biasanya ada menonjol nang kayak lebihan apa kayak itu muncul kayak itu nah.
Wajar orang niur berpusat, ada pusatnya di bawah tuh. Nah, itu bagus. Sekalinya apa? Yang di 100 meter itu di bukit itu, waktu tengah malam itu jangan bobang kayak apa kita mengambilnya guru. Lihat ikam lah, cuman ikam jangan berkisah-kisah. Kecuali aku sudah meninggal aja Sidin. Nah Sidin sudah wafat 5 tahun nih awalnya. Jadi kawan lu datang berkisah malam tadi, tapi ini sudah ke anu sana. Ada dang sanaknya di Berabai sana. Jadi kayak apa mengambilnya? Sekalinya digininya. Ya. 3 kali tercabutnya nih batang niurnya tercabut. Yaitu akhirnya dipindah di tengah-tengah pesantren itu ada sumurnya. Nah, pas ulun bulik semalam haulan, sudah diputik nang Tuhan nang karing nih. Sekalinya di dalam pesawat hanya ingat tertinggal. Jadi nyurnya nih tertinggal pian. Masya Allah, yang mungkin namun haul lagi mun bulik lagi insya Allah mudah-mudahan kayak itu nah ya. Ini kan kesan anu apa khasiatnya banyak kesan obat macam-macam. Nah, gitu. Karena apa? Dihatamkan santrinya banyak, dihatamkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Karena apa namanya? Mahwa syifa wa rahmah wa nunazzilu minal Quran mahwa syifa wa rahmah. Tidaklah di turun Al-Quran itu di dalamnya mengandung obat dan mengandung rahmat. Seluruhnya di dalam Al-Quran itu. Makanya kan ada kegampangan orang Mang Bahari Riyadhah mengambil hadam malaikat melalui huruf hijaiyah. Dari banyaknya manusia kadang berhasil, berat benar godaannya. Kalau sekedar hadam-hadam jin itu banyak orang yang diisi kayak itu, asal mau berwirid aja. Mungkin hendak berhadam jin, hendak berkawan lawan jin, ada tuh amaliyahnya. Kamu harus tahan bang biar dasar jin nih. Kadang-kadang nang kita kada mau nur apa, mun kita berhadam jin tuh, karena rancak kejadian kayak ini. Mun kita kadada, jin ini bisa culas. Boleh, kita masih keluar boleh kayaknya. Berserupa lawan kita. Guring lawan bini kita. Sekalinya kita datang, loh, bah, makapian sudah datang mulai tadi. Datang napa? Wah, hanya pengajian, mengajar pian tadi libur. Nah, libur napa? Nih berkatnya nih amplopnya, ya kalau lah. Nah ini kitabnya masih hanya datang. Berarti siapa yang tadi? Siapa kenapa? Tadi ada mirip kayak apa hujannya pian libur, bah. Ayo kita diculasinya kita itu jin tuh kayak itu tuh hati-hati. Ada mau jin tuh gratis-gratis minta imbalan. Kita dikit dari belakang kita nyamainnya. Kada tahu kita tapi bini berkisah bakal ada lain nah ini buang aja ada sudah. Nah, itu rancak terjadi itu. Nah, hadamnya malaikat melalui huruf hijaiyah, nah itu sulit riadohnya ya, puasa macam-macam. Jadi intinya Al-Qur'an itu luar biasa. Salah satu kitab suci yang bisa dihafal dan tidak akan bisa hilang dari umat sampai hari kiamat hanya kitab suci Al-Quran. Ketahuan pian hendak dipalsukan hari ini palsu esok ketahuan sudah. Apalagi zaman canggih ini pirasat ketahuan tangkap nama malsukan kenapa? Nah, bangga kita punya Al-Quran, tapi jangan bangga aja pang disimpan aja. Ada dibaca kada berdabu sampai. Nah itu Al-Quran. Karena kan habis-habis pun Quran ini dibaca. Lalu apa yang kedua? Wal iktida'u bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itba atau mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah mengikut nih sudah ulun sampaikan waktu kita belajaran tentang tauhid semalam. Mengikut nih ada dua. Mengikut secara zahir dan mengikut secara batin. Mengikut secara zahir ada dua. Apa kata-kata Nabi, apa yang dilakukan Rasulullah, gawean Nabi, ucapan Nabi, semaksimal mungkin kita umpati. Itu namanya hadis atau sunnah. Ya. Lalu yang kedua, yang secara zahir, sifat hati yang ada pada Rasulullah, yang sabar. Nah itu syukur. Itu yang ada yang zahir tapi kadang nampak. Artinya di dalam hati ini. Kalau yang secara zahir yang nampak kan kayak apa wudhunya Nabi, kayak apa sholatnya Nabi, kayak apa guringnya Nabi, kayak apa makannya Nabi, kayak apa bergaul dengan tetangga Nabi ini. Itu secara zahir yang nampak. Tapi secara zahir yang kedua mengikuti sifat-sifat hati Rasulullah. Itu yang agak sulit.
Banyak orang yang kadang-kadang pinanya sudah beragama benar, tapi urusan sedikit syariknya luar biasa. Belum itba Nabi belum. Yang zohir aja belum. Karena zohir warna dua. Apalagi itba yang batin. Mengikut yang batin apa? Mengikut yang batin harus kenal asal usul diri, asal usul dan pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu tidak lain adalah dari baginda Nur, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu isbat secara batin. Karena bila orang sudah mencintai Rasulullah, kada pacangan orang tuh mencintai Rasulullah, amun kada mengenal Rasulullah. Siapa gerang Rasulullah? Kayak apa gerang akhlaknya Rasulullah? Menuakan anak-anak sekarang kan kada tapi kenal. Kecuali memang di dunia pesantren. Kalau sekolahnya mulai TK umum, SD, terus SMP, terus SMA yang umum-umum, kada dikenalkan dengan sejarah Rasulullah itu kada dikenalkan. Kayak apa akhlaknya Rasulullah, bahkan nama-nama keluarga Nabi ya kada ada hafal. Yang dihafal idolanya apa? Bintang film Korea. Ayo. Nang ahli sepak bola itu padahal kita ini wajib mengenalkan Rasulullah, siapa abah mama sidin, anak sidin berapa, istri-istri din siapa, kayak apa Rasulullah itu dakwahnya, hijrah tahun berapa, wafat berapa, lahir berapa, itu sebetulnya wajib itu. Coba dalam kitab semalam yang kita baca itu wajib mengenalkan. Kayak apa kita hendak mencintai Rasulullah, mengidolakan Nabi, anak-anak kita kan yang diidolakan siapa? Ada diidolakan ya artis Korea nih. Ketika ditakoni Rasulullah itu mamanya siapa, abahnya siapa, datuknya siapa, anak sidin berapa, hijrah tahun berapa, lahir tahun berapa, kada tahu sih anak-anak kita nih. Nah, sungguhnya yang harus mengidolakan, yang diidolakan sebetulnya harus Rasulullah. Karena kesempurnaan makhluk di dunia di akhirat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal mun sudah kenal, nah, akhirnya kan mengerti oh akhlak itu yang dicintai Allah itu akhlak sidin seperti itu luar biasa. Sekarang kan yang dibaca apa cerpen cerita yang di HP seret yang dibaca ini masya Allah. Maka kayak apa kita supaya itba mengikuti Rasulullah itu menjadi landasan amaliyah kita yang zohir maupun yang batin itu Rasulullah. Karena janji Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad, katakanlah kepada umatmu, kalau engkau mencintai aku, yang aku maksudnya Allah, ikuti aku Muhammad. Kalau sudah mengikuti Rasulullah, apa? Waghfir lakum dzunubakum, diampuni oleh Allah. Ada yang menafsirkan yaghfir lakum dzunubakum itu ayyurfa'u anhu, diangkat dari badannya apa? Hijab antara dia dengan Tuhannya. Orang mencintai Allah. Nah, jalan yang paling mudah di akhir zaman ini hendak mengumpati Rasulullah, paling mudah apa? Amaliyahnya banyaki dulu bersolawat. Paling mudah itu sudah. Yang paling mudah karena mencari guru saking sulitnya sekarang banyak guru. Mencari guru yang mursyid yang betul-betul tahu keadaan zohir kita, batin kita sudah sulit, maka jalan satu-satunya adalah supaya yang mengajarkan itu Rasulullah adalah banyaki membaca sholawat. Ada kalau nang melajari ini nih apa namanya? Yang dulu ada model pelajaran alam kayak ISQ, terjadinya alam macam-macam tuh. Ya itu ujung-ujungnya yang mengatakan tuh ada orang baca Quran lalu di ujungnya ditutup dengan kalimat shadaqallahul azim jamnya. Nah itu bertahun-tahun belajar lawan guru yang berbolang kayak itu hasilnya. Di mana itu hadisnya ini nih. Amun kita nah di Kalimantan ini khususnya kan guru-guru kita sumbernya dari guru sekumpul, Datuk Kelampaian, semua berbulang-bulang. Nah bepandir kayak itu kan melukai itu nah. Melukai. Kayak setengah menghina guru-guru kita. Tapi apa? Jar guru sekumpul peringatan sidin. Kita ini nangai. Nah, lihat aja orang nang model-model kayak itu lihat aja. Kita ini memang bujur kada berpangkat kayak nang S1, S2 sampai S doktor ada jasidin. Kita ini prinsipnya Al-Qur'an.
Ujar Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah, bertakwalah kepada Allah, ikuti Rasulullah. Allah yang memberi ilmu, yang mengajarkan engkau. Allah yang mengajarkan. Orang tuh asalnya takwa kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi bujur-bujur, nang kada paham jadi paham. Nang kada tadinya waktu pondok pesantren kada tapi bisa baca kitab, lalu istiqomahnya beramaliyah banyak sholawat mengikuti edak Nabi, lalu dibuka pikirannya oleh Allah, nyaman memaham kitab, nyaman menyampaikan. Kenapa? Karena prinsipnya di situ apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, engkau akan diajarkan langsung oleh Allah. Itu namanya alamal Quran malam ya'lam. Artinya seperti Allah mengajarkan Rasulullah. Rasulullah itu al-nabil ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, yang langsung ngajar adalah Allah. Justru itu yang sulit dicari. Asli berarti orisinil, kada pernah sekolah, kada pernah bisa membaca apa-apa, tapi langsung ditransfer oleh Allah. Nah itu yang top tuh. Bila ada tuh guru, kada pernah terdengarnya mondok, kada pernah terdengar belajar, tapi timbul-timbulinya muncul, terbit, timbul, lalu bebacaan, lalu pasah, lalu alim. Itu yang murni namanya ulama warasatul anbiya. Ada yang kayak itu. Karena pewaris Nabi itu ya memang langsung belajarnya langsung dituang oleh Rasulullah. Dituang, Pak. Namanya ilmu laduni. Ada, memang ada gitu. Jadi ilmu itu ada dua. Ada ilmu dirosah dengan belajar di pesantren, kuliah, sampai ke luar negeri, sampai ke Hadrul Maut, ilmu dirosah. Tapi ada yang kedua, ilmu wirosah, ilmu yang diwariskan kepada orang yang dikehendaki Allah. Mungkin karena kesolehan abah mamanya, mungkin karena kesolehan dato-datonya, atau karena ketakwaannya, maka Allah mengajarkan. Wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah yang akan mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an maghfura. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an mubaraka wa tabaraka ma'suma ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.